Saya ingin nanti ke Bung Semar, tapi sebelum ke Bung Semar ada mahasiswa dulu yang menyampaikan sesuatu. Oke, ini dari mana? UI ya, Universitas Indonesia. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menurut saya ini bukan... Bentar, perkenalkan nama, Anda fakultas apa? Oke. Perkenalkan rekan-rekan semua, saya Renara Albert Pradana dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Oke, teknik apa? Saya di software engineer. Oke, program luar biasa. Oke, dulu namanya Ilkom ya, ilmu komputer. Ya, oke, silakan. Ya. Oke, mungkin menurut saya ini bukan hanya persoalan protes, aksi massa atau unjuk rasa biasa. Tapi ini adalah soal hak konstitusional rakyat yang diatur oleh Undang-Undang 45, namun dicederai oleh para provokator, para dalang di baliknya. Oke. Ketika aparat saja membatasi ruang gerak masyarakat dan menangkap para pejuang rakyat, seperti yang kita tahu bahwa per hari ini, kemarin, rekan kami Del Pedro itu ditangkap paksa oleh aparat dengan tuduhan bahwa dia adalah... Ya, nanti kita tunggu soal itu. Kita tunggu soal proses itu ya. Ya, dengan tuduhan bahwa dia adalah dalang di baliknya. Itu rekan kami dari Lokataru. Nah, artinya bahwa Indonesia saat ini sedang krisis demokrasi, rekan-rekan semua. Artinya demokrasi di negeri ini sedang dibunuh perlahan. Pertanyaan tadi dari Bung Ferry itu juga mewakili pertanyaan masyarakat yang kita harus percaya pada siapa saat ini. Itu saja tidak bisa dijawab oleh bapak-bapak yang terhormat. Dan tidak ada yang mau disalahkan. Nah, dengan itu, maka dengan ini, detik ini, kami rakyat Indonesia menyatakan bahwa kami tidak lagi percaya kepada institusi demokrasi yang katanya mewakilkan, melayani rakyat, yang katanya melindungi dan mengamankan kedaulatan rakyat. Dan kami juga tidak lagi percaya kepada Dewan Pengkhianat Rakyat yang berdiri dan menari-nari di atas penderitaan rakyat yang memulai semua polemik ini. Terima kasih. Oke, baik. Baik. Silakan. Sekaligus tadi soal apa yang kemudian disampaikan oleh Bung Ferry tadi ya. Ipang ya tadi ya. Ipang, saya setuju bahwasanya memang perlu ada pembenahan semua. Termasuk kalau kita lihat juga saat ini bagaimana DPR ada ya. Saya kira saya setuju dengan Ipang. Kita adalah rasanya sakit ketika misalnya melihat anggota dewan lupa diri, hidup mewah, kemudian memiliki gaji yang besar. Sementara kita sendiri seorang dosen. Cuman penghasilan 5 juta saya. 4 juta. 4 juta ya, saya 5 juta. Beda 1 juta. Doktor. Ya, doktor. Ya. Artinya itu juga sudah 4 juta sebulan. Dosen. Ya. Luar biasa. Dengan 3 juta sehari. Ya, ada serdosnya sertifikat dosen, tapi syaratnya lebih susah masuk, lebih mudah masuk surga dibanding tes serdosnya. Okay. Ada TOEFL-nya, ada TPA-nya, TKBI, TKDA. Untuk dihapus di daerah Prabowo dan dihapus. Katanya memang berikan aja hak dosen. Karena kalau dosen bahagia, ya pasti dia bahagia membahagiakan mahasiswanya. Untuk sertifikasi dosen lebih mudah masuk surga ketimbang dapat sertifikasi dosen. Dosennya. 2,8 juta itu tambahannya. Itu tesnya 8 kali baru lolos. Ipang, masuk surga itu susah lah. Sebetulnya nasib kita sama kalau itu ya. Tapi itulah memang inilah namanya hidup. Dan kemudian kalau kita lihat, saya pun juga kemarin mau ikut demo juga dengan mahasiswa ke DPR ya. Kenapa? Karena lihat perilaku anggota DPR itu di luar daripada nalar pikir kita. Artinya memang ini harus perlu, dan makanya ketika Presiden kemarin menyampaikan bahwa harus semua akan dibatasi, saya setuju dengan itu. Yang penting juga saat ini adalah pajak masyarakat juga perlu diringankan, ya. Jangan sementara pajak. Ini sangat mencekik masyarakat, ya. Kemudian termasuk juga misalnya tadi saya lihat Ipang juga ngomong, bagaimana termasuk pelayanan kepolisian juga, saya kira saya setuju perlu ada pembenahan. Memang ya termasuk juga undang-undang Polri saat ini kan sedang masih dalam wacana untuk perubahan, bahkan mungkin setelah kita undang-undang acara pidana nanti setelah ini mungkin akan ada, tapi tentu juga itu kembali kepada pemerintah dan DPR ya. Ya, sepertinya saya saya sepakat semua untuk lebih baik kita dukung. Makanya apa bedanya Siti Mongopo dengan Sri Mulyani, Bang? Nah, apa itu? Sri Mulyani berhasil membuat sekaligus closing bunga hutang kita per hari ini
bunga hutang yang harus kita bayar adalah 600 triliun. Bunga hutang, bukan pokok. Pokok hutang kita adalah 8.800 triliun. Itulah bedanya Siti Mongopoh dengan Sri Mulyani. Untuk memanjakan para pejabatnya. Fasilitas tunjangan itulah hadiah. Sehingga Sri Mulyani menjadi menteri seumur hidup. Kira-kira begitu. Sekaligus closing, silakan. Ya. Cukup? Sudah cukup lah. Itu Oke, memang baik. kesedihan kita aja. Oke, makasih. Saya ke Bung Semar tadi. Bung Semar disebutkan tadi ada temuan-temuan yang disampaikan oleh Bung Ferry Irwandi. Kaitan apa tadi? Mas Gibran, Wapres, Fufu Fafa dan lain sebagainya. Enggak. Hah? Enggak, siapa yang bilang kaitan sama Mas Gibran? Tadi fotonya, video. Fufu Fafa emang Mas Gibran, Mas Aiman? Bukan. Tadi kan ada fotonya. Iya, saya kan bilang ada Fufu videonya. Fafa. Bukan. Iya, saya nggak ngomong. Nah, ini Mas kita luluskan dulu. Ada Fufu Fafa, ada kemudian foto Saya Mas tidak. Gibran. Saya nyebut Mas Gibran nggak tadi? Enggak, saya nyebut makanya. Kan fotonya Oh, Mas iya. Gibran. Oh. Fotonya Mas Gibran. Di bawahnya tulisan Fufu Fafa. Ada juga kemudian fotonya Mas Gibran. Disebutkan ada intinya bahwa ikut demo DPR gitu kan. Oke, tapi Fufu Fafa Mas Gibran nggak sih? Kita nggak bahas itu ya. Oke. Dan saya nggak sebut itu. Itu harus dibuktikan di proses penyelidikan, silakan. Lepaskan aku. Ya, Silakan. pertama secara logika jika memang ada kepentingan-kepentingan tertentu, tentu dia akan disembunyikan di baliknya. Jadi kalau muncul soal tadi yang disebut ya, ada Fufu Fafa, ada Gibran, justru secara logika terbaliknya berarti kepentingannya nggak ada di situ. Nanti Pak Ponto mungkin yang ahli intelijen yang jauh lebih bisa menjelaskan. Maksudnya kalau seandainya mau dilakukan, maka nggak mungkin menggunakan Iya, ini terbuka. jauh lebih ke tendensinya fit accompli kan gitu ya. Oke. Kalau memang dia kepentingannya itu kan nggak mungkin juga dimunculkan karena pasti yang membuat juga akan menduga bahwa ini bisa juga diungkap soal apa yang tadi diungkap oleh Ferry. Nah di closing statement ini saya ingin menyampaikan singkat. bahwa memang kita berupaya keras untuk bisa mendukung Pak Prabowo menyelesaikan semua persoalan yang menjadi tuntutan masyarakat banyak. Karena memang bukan hanya membatasi soal fasilitas dan lain sebagainya para anggota dewan dan pejabat lainnya. Cuman yang harus bisa disentuh adalah sanubarinya para pejabat ini termasuk anggota dewan dan eksekutif bahwa ada empati tadi karena banyak juga Aiman yang menyampaikan bahwa saya ini keluar negeri pakai dana pribadi, pakai apa segala macam flexing jadi tidak pakai tunjangan jabatan dan lain sebagainya. Tapi kan bukan soal itunya. Mungkin dia mampu, dia kaya raya, dia punya uang miliaran dan lain sebagainya. Lalu dia yang tersematkan sebagai pejabat publik ini, karena menurut logika saya, ketika dia disahkan, diresmikan, dilantik menjadi pejabat publik, mulai detik itu juga dia punya pertanggungjawaban terhadap publik apapun itu. Termasuk soal integritas, termasuk soal etik dan lain sebagainya. Jadi ketika orang merasa mampu dan dia sebebas-bebasnya melakukan flexing dan lain sebagainya, sedangkan dia tersematkan sebagai pejabat publik, menurut saya itu memang tidak punya rasa empati. Bagaimana dia menempatkan diri sebagai pejabat publik, melihat rakyatnya yang sedang susah, rakyatnya sedang mengais-ngais untuk bisa bertahan hidup, sedangkan mereka tidak punya rasa keadilan terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat. Nah kita dukung Pak Prabowo menyelesaikan ini, dan kita dukung juga mengungkap siapa yang pelaku-pelaku kerusuhan, dan kita tetap dukung gerakan aksi demonstrasi mahasiswa untuk Indonesia yang jauh lebih baik. Oke. Silakan Pak Soleman. Terima kasih. Pada malam hari ini tentu kita sudah melihat bahwa semulai sekarang kita sudah masuk di neo-cortex warfare. Apa itu tadi sudah jelas disampaikan Pak Budiman, itulah permulaan. Dan ke depan pasti akan seperti ini. Untuk itu jangan terlalu percaya dengan apa yang muncul dilihat. Intelijen selalu bermain, tidak kelihatan, belum tentu tidak ada. Yang kelihatan pun belum tentu itu bentuknya. Karena itu, mari kita lihat dengan fakta yang sebenar-benarnya, apa yang ada. Dan bagi adik-adik yang kalau mau turun ke jalan, dulu Pak Budiman juga bilang, kita jelas tahu siapa pemimpinnya, kapan kita akan turun, itulah sebabnya polisi kalau mau turun kasih tahulah kepada kami. Supaya kami bisa mencatat, kami bisa melihat, kami bisa menjaga. Tapi ini kan ada kalanya, apa sih ngapain izin polisi, kita turun aja. Nah sekarang kita bisa lihat,
apa akibatnya kalau kita tidak penuhi apa yang diwajibkan itu. Bukan untuk membatasi, tetapi untuk menjaga jangan sampai terjadi hal seperti sekarang. Menarik Ibu tadi bilang, pagi-pagi saya sudah tahu. Pagi-pagi RT sudah tahu, sudah ada. Kenapa hanya RT yang sadar, kenapa polisi tidak tahu? Nah, di sini kita sudah bisa lihat, yaitu tadi tidak kelihatan belum tentu tidak ada. Yang kelihatan belum tentu itu bentuknya. Karena itu, mari kita jaga hal yang sudah baik, kita tingkatkan. Kita percayakan kepada pemerintah yang ada sekarang. Tentunya menyelesaikan masalah ini tidak sama dengan kita menggigit cabai, sekali gigit langsung pedas. Tapi butuh proses. Sudah disampaikan tadi bahwa Presiden punya eagle view yang lebih tajam melihat ke bawah. Tapi penyelesaiannya tidak mungkin tiba hari tiba akal. Tapi butuh proses. Karena itu marilah kita ikuti proses ini. Proses itu butuh waktu. Untuk itu kita harus sabar. Jangan di perjalanan kita ingin cepat. Tapi nanti ujungnya malah keluar dari rel. Tidak ada cepat itu, biar cepat asal selamat itu masih tetap berlaku. Apalagi untuk bernegara seperti kita ini. Oke, baik. Demikian, terima kasih. Masih. Saya ke Pak Wibawa, terakhir Pak. Sebelum ke Pak Wibawa mungkin ke Ibu dulu nggak apa, sambil siapkan mikrofonnya. Oke. Singkat aja Pak ya. Ya, terima kasih Mas Saiman. Jadi Lebih dekat lagi Pak. terima kasih Mas Saiman. Jadi izin kesimpulan saya sangat singkat sekali. Yang pertama adalah kita sekarang sebagai masukan untuk membantu Presiden Prabowo Subianto, bangunlah. Mohon maaf, boleh berdiri Pak karena ada vas bunga soalnya. Berdiri. Ya, oke. Ini mancing saya untuk bicara lebih keras loh tadi. Enggak, ada vas bunga. Jadi Boleh berdiri. Ya, oke. masukan kita kepada Presiden Prabowo untuk membantu beliau adalah bangunlah bangsa ini di atas fondasi kebenaran. Contohlah negara-negara yang indeks Islamicity-nya tinggi, termasuk juga Jepang yang bukan merupakan negara dengan agama samawi. Contohnya adalah jika politisi salah mengaku tidak apa-apa. Yang kedua, laksanakan policy implementasinya dengan disiplin, bukan hanya retorika. Dan yang ketiga, korupsi memang ada tapi harus di-manage serendah mungkin. Ini adalah salah satu solusi dari yang Pak Ponto tadi bilang adalah solusi terhadap perang neokorteks. Kenapa? Karena bangsa yang tidak berdiri di atas kebenaran, bangsa itu akan hilang di tengah era posmo seperti sekarang. Bangsa yang tidak berdiri di atas kebenaran. Ya, akan hilang. Pasti akan hilang. Ya, akan hilang, akan pecah. Karena akan terombang-ambing, dia tidak berdiri atas kebenaran. Opini A dan opini B semua relatif. Akhirnya bicara mengenai konstruktivis. Maka dia harus yakin kebenaran itu dan dia lakukan. Dilakukan, ditunjukkan. Ukurannya salah satunya adalah law enforcement dan etika. Oke, baik. Itu dua, yang pertama ya. Oke. Yang kedua, Terakhir nih ya. ya mereka membuat gerakan yang konstruktif untuk menjaga persatuan. Tanya sama saya, apa gerakan namanya? Barusan saya beritahu, buatlah gerakan itu menjadi gerakan membangun bangsa negara bersama Presiden Prabowo di atas kebenaran. Oke. Itu. Kita harus memperbaiki keadaan. Yang berikutnya, kita harus introspeksi diri. Presidential Office harus review semuanya. Kalau perlu semua anggota kabinet, security clearance ulang. Security clearance. Ya, security clearance. Beliau orang intelijen, pasti beliau tahu kenapa itu penting. Siapa yang mau di clearance? Siapa yang mau dibersihkan? Semua. Yang apa? Kriterianya apa maksudnya? Ya semua yang bekerja untuk presiden. Harus dong. Enggak, yang di clearance kan tuh siapa? Yang bekerja untuk diayak tuh siapa? semuanya harus di clearance lagi bahwa semuanya harus mempunyai collective actions yang tunggal kepada Presiden Prabowo. Kalau tidak sehingga kalau tidak setia pada Pak Prabowo. Gini Mas, karena presiden itu boleh saja di-advise oleh mantan presiden, tapi presiden itu harus punya freedom of action sendiri. Dan itu publik bisa menilai. Jadi presiden tidak perlu capek meyakinkan publik bahwa beliau layak didukung, layak mendapat legitimasi, beliau ada presiden yang independen. Kepercayaan itu akan datang otomatis. Itu yang kedua. Yang berikutnya, Indonesia itu mempunyai semua variabel untuk pecah. Atau paling tidak diawali demokrasi yang kolaps. Ada penelitian Mas Budiman, dari Diskin and Diskin. 62 negara, 32 negara kolaps, 30 tidak kolaps. Ada 11 variabel. Dari institusional, faktor sejarah, ekonomi sosial politik, dan faktor eksternal. Indonesia punya semuanya. Kita negara dengan majemuk sebanyak ini, kita presidensial. Kita negara kesatuan. Harusnya biasanya itu adalah parlementer dan negara serikat. Tapi kita bersatu dan presidensial. Jadi resiko untuk pecahnya semakin besar. Presiden itu harus benar-benar
sanctified menjalankan order yang diberikan. Itu pentingnya. Harus mendapatkan collective action yang kompak dari seluruh elemen. Kalau presiden mau meyakinkan seluruh elemen di luar kantor kepresidenan, presiden harus bisa meyakinkan di dalam dirinya sendiri. Itu. Oke, cukup. Oke, itu aja dari saya. Terakhir. Dan terakhir, kita menghadapi ancaman yang irregular. Sangat sulit. Itu seperti makan sup dengan pisau. Jadi presiden itu sudah banyak PR. Jadi tolong kita semua solid untuk mendukung. Siapa yang berkomitmen bekerja untuk beliau, harus komit untuk totalitas pada beliau. Sebagai presiden, kepala negara, dan kepada kepala pemerintahan. Saya rasa itu saja, sehingga mekanisme ekspresi politik dari warga negara itu bisa disalurkan dengan benar, Pak. Bisa dilakukan dengan benar. Karena pada akhirnya, perbedaan pendapat dalam demokrasi itu adalah biasa. Selesaikan secara persuasif. Biasanya aktor negara, karena ada kekuatan yang absolut di tangan mereka, tergoda untuk melakukan political pressure. Political pressure itu contohnya adalah permainan hukum, permainan politik, dan akhirnya melahirkan, mengenerate countermeasure dari aktor non-state. Akhirnya turun degrade lagi menjadi political violence. Apa yang dibilang Bapak itu? Pak Prabowo presiden bilang apa? Ancaman teror dan segala macam, tidak menutup kemungkinan akan berbuah sampai ke sana. Bahkan insurgensi, mau memisahkan diri. Ujung-ujungnya apa? Disintegrasi. Sebelumnya diawali oleh perang saudara. Jadi itu aja masukan dari saya, bahwa kita harus kompak menjaga perjalanan ke depan. Terima kasih. Soliditas untuk kebenaran, gitu ya. Transformasi nasional hasilnya. Jadi jangan kejar dulu hasilnya, prosesnya diikuti. Baik. Sebelum saya ke Mas Budiman, saya ke Ibu dulu. Ada yang mau sampaikan, Bu, terakhir? Nggak ada? Cukup. Kalau gitu saya ingin sampaikan, salam saya untuk keluarga Ibu semua, karena Ibu mencontohkan hal yang baik. Yang bukan haknya, Ibu kembalikan, berapapun nilainya. Luar biasa. Terima kasih. Silakan, Mas Budiman. Saya di usia 55 tahun ini, masa lagi serak, kebetulan dikasih kesempatan untuk belajar melihat persoalan sosial dari kacamata seekor itik. Sedikit demi sedikit belajar melihat fenomena sosial dari kacamata elang. Saya belajar dari Pak Prabowo. Mulai dari mencoba hal-hal yang induktif, kecil, mengadvokasi tanah, demonstran mahasiswa, demonstran gerakan tani, berkesempatan ngobrol dengan orang-orang di pemerintahan, dengan berbagai macam ilmu, ekonomi politik, geopolitik. Bukan membuat saya bukan membuat saya merasa lebih superior karena itu, tapi menyadarkan saya betapa masih inferiornya saya. Masih belum banyak yang saya ketahui. Tapi yang sedikit saya ketahui itu mau saya bagi dengan teman-teman. Ini dari pengalaman itik sampai pengalaman belajar terbang seperti elang bersama Pak Prabowo. Sebelumnya bersama Pak Jokowi, bersama Ibu Megawati. Terima kasih untuk mereka semua. Kesimpulan saya begini. Pengalaman itik dan belajar menjadi elang ya. Jika sebuah negara sumber daya alamnya kaya, sumber daya manusia maju, demokrasinya liberal, punya senjata nuklir, dia akan menjadi superpower. Dan cenderung gak mau diganggu. Di dunia cuma satu, namanya Amerika Serikat. Jika ada sebuah negara, sumber daya alamnya kaya, sumber daya manusia maju, sistem politiknya tidak liberal, punya senjata nuklir, dia juga akan jadi superpower, tapi cenderung melawan superpower yang pertama. Itulah Rusia, itulah China. Jika ada sebuah negara, sumber daya alamnya maju, sumber daya manusianya biasa, demokrasinya liberal, punya nuklir, akan banyak konflik sosial, tapi dia cenderung untuk tidak pecah belah. Itulah India, itulah Pakistan. Jika ada sebuah negara, sumber daya alamnya biasa, sumber daya manusia maju, sistem demokrasi liberal, dia punya senjata nuklir, dia tidak akan punya jadi superpower. Karena sumber daya alamnya miskin. Itulah Eropa.
Tapi jika ada negara, sumber daya manusia biasa-biasa saja, sumber daya alamnya kaya raya, sistem politiknya liberal, dan tidak punya nuklir, di dalam sistem dunia, mereka menjadi objek dan mudah. Ketegangan sosial di dalamnya mudah berkelindan, bertumpuk kepentingan dengan kepentingan global. Karena kekayaan sumber daya alamnya, tapi belum tingginya kualitas sumber daya manusia. Itulah Indonesia, itulah Amerika Latin, itulah Afrika. Bangsa ini punya sejarah tidak menghargai orang miskin dan orang cerdas. Punya sejarah. Dua kelompok masyarakat yang paling disakiti di bangsa ini, pra-republik maupun setelah republik. Orang miskin dan orang cerdas. Pak Prabowo lagi mencoba menghargai orang miskin. Sekolah rakyat, makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis. Apalagi sekolah unggulan Garuda di pelosok-pelosok daerah. Mencoba menghargai orang miskin sekaligus dengan orang cerdas. Tidak sempurna pasti. Tidak sempurna pasti. Karena beliau menyadari bahwa prasyarat untuk mencapai itu semua harus ada persatuan. Mungkin harga persatuan yang beliau bayar tidak sanggup untuk kita semua tanggung. Persatuan untuk stabilitas, untuk mengerjakan PR tadi ya. Itulah kenapa saya 2023 mendukung Pak Prabowo meskipun kami pernah berhadapan. Berhadapan bukan sedar persaingan politik, kampanye pemilu saya kalah, bukan. Life and death. Tapi bagi orang yang pernah berhadapan sering, kita bisa belajar cara berpikir mereka yang berhadapan dengan kita. Dua orang jenderal yang pernah bertarung dari dua kubu berbeda jauh lebih bisa berbicara satu sama lain ketimbang pada presidennya masing-masing. Eisenhower jauh lebih bisa bicara dengan Rommel ketimbang Eisenhower ngomong dengan Truman misalnya. Daripada Rommel ngomong dengan Hitler misalnya. Saya ingin mengatakan inilah proses dialektika. Inilah proses sejarah. Ini sedikit yang saya tahu, lesson learn yang saya dapat. Dari pengalaman saya menjadi itik dan sekarang belajar menjadi elang. Mungkin ini tidak mengadu-adu emosi kita. Mungkin ini tidak terlalu sensasional sebagai sebuah kesimpulan. Tapi percayalah, bangsa-bangsa yang besar, maju, lahir dari menyadari proses betapa sedikitnya kita punya, betapa sedikitnya kita tahu. Dan pada akhirnya melihat perjalanan ini sebagai sebuah long march. Bukan sekedar perjalanan 5 tahunan yang diatur oleh regulasi pemilu. Tapi sebuah long march. Saya khawatir, saya takut sama seperti Ferry. Saya takut anak saya hidup di sebuah negara yang tetap begini-begini saja. Saya takut anak saya hidup di sebuah negara di mana orang miskin dan orang yang kreatif dan orang cerdasnya dinomor duakan. Kenapa? Orang miskin bisa dibayar dengan uang 100 ribu, 200 ribu. Orang susah dibayar dengan 100 ribu, 200 ribu. Orang cerdas hanya digaji 5 juta per bulan. Atau 4 juta per bulan seperti Pangi. Bayangkan. Bayangkan. Kalau orang cerdas digaji 5 juta per bulan, 4 juta per bulan. Orang miskin cuma dikasih 100 ribu, 200 ribu itu bikin kerusuhan. Orang susah. Oligarki yang akan berkuasa. Ya, itu ingat. Luar biasa. Ini malam ini merupakan rakyat bersuara yang paling panjang. Dan karena itulah komitmen dari kami untuk tetap mengawal demokrasi yang tetap bermartabat. Tetap mengawal suara rakyat untuk kebaikan dan menuju kebenaran sehingga Indonesia akan semakin maju, Indonesia akan semakin teringatkan dengan masa lalu yang harusnya dihindari, dan Indonesia akan menuju pada kejayaannya. Itu harapan kita sama-sama. Inilah Rakyat Bersuara. Sampai jumpa pekan depan. Saya Aiman Wicaksono. Salam.
dipersembahkan